Sebelum saya mulai, saya mohon kepada panitia untuk memutarkan video singkat 1 menit 20 detik. Kemudian juga ditolak oleh hakim untuk dikafani dan lain-lain. Dan rumah ini juga jadi saksi betapa kebencian, betapa provokasi dan betapa ketidaktegasan aparat dan pemerintah menyebabkan rumah hancur. Kita bisa lihat semua seisinya rusak dan warganya terusir. Dalam mereka tetangga, dalam mereka saudara. Tapi karena tidak kebencian terhadap kelompok yang berbeda, mereka berani menghancurkan semuanya. Dan hingga kini di hampir 60 hari sejak penyerangan, penghancuran dan kekerasan terjadi, tidak ada satupun pelaku yang ditangkap oleh kepolisian. Hingga hari ini 4 orang provokator yang kami adukan kepada Polda NTB juga belum ditangkap dan mereka di sini. Dan akibatnya apa? Akibatnya ketika belum ditangkap hingga hari ini warga belum bisa kembali ke sini. Maka dengan ini kami desak supaya kepolisian segera menangkap pelaku, memproses kepada pengadilan dan penjarakan. Agar peristiwa sebelumnya di NTB yang lain hampir sebelumnya tidak ada yang ditangkap sehingga ini terus berulang. Maka negara harus hadir, hukum harus ditegakkan dan kepolisian harus dipulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat para maulana, para mubaligh, amir, tadi juga ada kiai, yang terhormat para jamaah Ahmadiyah. Semoga jalsahnya penuh keberkahan. Mubarak, mubarak, mubarak. Saya memulai dengan sebuah video. Video ini kita upload kemarin siang. Jadi kita buat semalaman. Jadi 4 hari kemarin saya Zuhairi Misrawi atau dengan Gusmis, Pak Kandali Lubis atau Amirda, saya culik 4 hari kemarin ke Lombok Timur. Jadi mohon maaf, salam dari beliau. Kami baru nyampe jam 2 malam dari pagi ke sini. 4 hari di Lombok Timur mencoba mendokumentasikan banyak hal dan melakukan banyak hal. Video ini dibuat kemarin malam dan saya upload siang, kemudian Gusmis upload maghrib. Per siang ini saya pantau dari beberapa sosial media yang mengupload video ini sudah dilihat lebih dari 60.000 orang. 60.000 orang langsung merasakan, melihat, dan mendengar langsung bagaimana suasana di Lombok Timur. Saya ingin memulai dengan bahwa Jemaat Ahmadiyah dengan kekuatan yang ada, ini yang buat 2 orang, Ricky dan Zul, dibantu oleh Masihudin. 3 orang saja yang buat. Dia mempengaruhi 60.000 orang lebih. Ini belum diterjemahkan ke bahasa Inggris. Baru Indonesia saja. Dalam waktu 24 jam kurang. Orang dan semua komentarnya hampir mendukung. Semua komentarnya hampir mendoakan. Semua komentarnya hampir semuanya meminta kepolisian, meminta gubernur agar bertindak. Nah, saya membayangkan dengan yang ada sekarang saja, saya tuh takjub. Setiap jalsah itu yang baiat ratusan. Di sini alhamdulillah jalsah nambah juga baiat. Alhamdulillah. Saya juga merinding ketika saya mulakot di Singapura tahun 2000 berapa? 2015 ya. Itu ratusan orang langsung baiat ke huzur. Jadi kalau Jemaat Ahmadiyah memiliki media yang luar biasa, yang bisa menangkis fitnah-fitnah, yang bisa menyibak hoaks-hoaks yang ada, saya pikir Jemaat Ahmadiyah akan makin bersinar di Indonesia. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita tanya para pelajar Islam, pelajar Indonesia di mana-mana, tanya ke Singapura, tanya ke Australia, tanya ke Eropa, tanya ke Amerika, tanya ke Afrika.
siapakah wajah Islam sesungguhnya sekarang hadir? Kalau saya tanya sama mereka, yang saya kenal masih Nur ya Ahmadiyah. Karena teknologi, karena kemampuan kampanye, karena persuasi, karena kampanye damai, love for all, hatred for none. Jadi sekarang saatnya saya ingin memulai bahwa teman-teman di sini buat media kampanye yang luar biasa. Toolsnya sangat banyak. Dan kita generasi milenial nih, para khudam ya kan, para generasi anak-anak sangat gandrung, sangat menguasai teknologi ini. Jadi demi dakwah, demi tabligh ke Ahmadiyah, kita harus merebut media-media kampanye seperti ini. Semoga makin besar ke depan. Yang kedua, saya nggak ingin. Yang kedua, kita masih mendapatkan berita-berita seperti ini. Di Lombok, tadi saya cerita di video, 20 tahun lebih kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, tidak ada satupun proses hukum yang berlanjut ya. Tapi anehnya, ini Pak anehnya, saya ngobrol sama Pak Saleh di sana, mubalik wilayah NTB, panjang sekali. Pak Mubalik, Pak Saleh, saya bilang ini, saya tuh kagum sama kesabaran jemaat Ahmadiyah. Kenapa kagum? Kagum karena dengan seperti ini 20 tahun di NTB, mereka masih bertahan di NTB. Dan hampir di seluruh wilayah ya, kami mendampingi YLBHI, mendampingi hampir seluruh wilayah di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Pulau Bangka, di Palembang gitu-gitu ya. Dan dengan dengan pemaksaan, dengan tekanan, pengusiran, pembakaran di Sukabumi, di kampung saya sendiri di daerah Gunung Salak, Parakan Salak, itu hampir tiap tahun masjid dibakar. Bukannya berkurang jemaahnya, malah makin banyak. Aneh saya bilang, wah ini ngeri ini. Bisa-bisa ke depan kerebut semua masa NU sama Muhammadiyah ini. Jadi makin ditekan dia, makin dipaksa dia, orang makin tahu apa itu Muhammadiyah, apa itu Ahmadiyah. Maka saya senang, saya terima kasih kepada jemaah sini di Gondrong, di Peninggilan tiap tahun. Di LBH itu ada namanya Kalabahu. Kita tiap tahun merekrut lawyer baru, ya kan. Pas masuk, ya kan, Ahmadiyah sesat. Itu harus udah nggak usah dapat apa-apa kira gitu. Wajar disakiti, ya kan. Oke. Besok kita kirim ya. Iya, saya siap kirim. Kirim seminggu di sini. Kirim seminggu di Bekasi. Kirim seminggu di Peninggilan. Kirim seminggu di Parung. Setelah seminggu Pak, kita FGD. Kumpullah semua peserta Kalabahu, ada yang dikirim kemana-mana gitu. Kita udah nyangka kan, dia akan ceramah kembali seperti sedia. Di forum itu, dia menjadi pembela setia Ahmadiyah. Teman-teman yang bertanyakan, kok bisa seminggu gitu mengubah 30 tahun usia gitu. Ya karena banyak banget hoak, banyak banget fitnah, banyak banget cerita yang beredar di luar sana yang nggak sebenarnya. Maka saatnya sekarang teman-teman tabligh dan dengan cara-cara yang lebih strategis. Dan nggak melulu dengan pendekatan misalnya kehilafahan ya, Imam Mahdi ya. Tapi teman-teman kan luar biasa. Donor mata terbesar di Indonesia dari jemaat. Ya kan? Betul? Betul. Orang-orang tuh kalau mau donor mata cari ya ke Manislor, kalau di Kuningan. Kemarin apalagi dapat Museum Rekor Indonesia, dapat donor mata terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, yang saat saya ngobrol sama Pak Saleh, saya ini aneh. Yang kedua, kok tiap-tiap ada penyerangan di Ahmadiyah, oke lah katakan pelakunya nggak dihukum, tapi kok pejabat yang menzalimi, kok langsung dihukum ya di dunia? Wah, itu langsung sama Pak Supar kejadiannya, rumahnya diusir sama Pak Edo. Ya gitu Pak Sisnur. Saya bilang, jangan-jangan Pak Saleh mendoakan yang buruk nih, saya bilang. Enggak Mas Sisnur, kami itu mendoakan yang baik ya.
mendoakan dapat hidayah, dapat supaya dapat taufik gitu kan. Saya tuh aneh. Kita sebut ya, katakanlah di Banten, Bupati Lebak kejadian Cikesik 2011 sama 2011 ya. Nggak lama setelah itu, Bupati Lebaknya dan Gubernur Bantennya ditangkap KPK. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Islam Ahmadiyah. Nare takbir. Allahu Akbar. Di Bogor, Cisalada 2010. Berturut-turut kemudian di wilayah yang lainnya di Bogor juga. Nggak lama setelah itu, Bupatinya Rahmat Yasin ditangkap KPK. Bahkan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang memaksa jemaat di Tasik supaya bertobat, nggak lama ditangkap KPK. Nare takbir. Bahkan Hakim MK Patrialis Akbar yang kita sidang di Judicial Review, kami itu udah hopeless, Mbak Fitri, Komite Hukum JAI. Udahlah Mbak Fitri, berat di MK ini. Tiba-tiba dia di ruang sidang ya kan, sinar ketuhanan, cahaya ketuhanan. Ya kan, Ahmadiyah ini sesat. Wah. Nggak lama setelah dia teriak-teriak begitu, Hakim MK Patrialis Akbar ditangkap KPK juga. Nare takbir. Satu aneh. Nah, tiba-tiba di Lombok Timur. Lombok Timur, udah jelas lah, sangat banyak ceritanya kepala desa, camat yang kemarin Lombok Timur kejadian, hanya seminggu setelah peristiwa, mobilnya ketiban pohon. Warga, kepala desa dan kepala dusun yang ribut menyerang Ahmadiyah, saling pukul di antara mereka dan mereka sekarang tersangka. Jadi saya bilang, ya Allah, jadi kok benar-benar nih doa yang dizalimi ini dikabulkan Allah ini. Walaupun doanya doa baik. Tapi karena nggak mau memperbaiki, akhirnya kena juga. Gitu. Jadi jangan takut, jangan risau akan suasana seperti ini. Alhamdulillah sekarang di sini berapa Pak? Jalsah? 3.400 ya, Alhamdulillah. 3.400 bisa kumpul di sini dan aman. Alhamdulillah. Saya tuh nggak tahu Pak, dari 2002 itu, ketika saya kuliah, saya pengurus BEM. Waktu itu Huzur datang, zamannya Gus Dur. Di kampus UIN masih bisa mengadakan ceramah soal Ahmadiyah. Saya undang Pak siapa? Saya lupa ya. Yang di Padang itu, saya undang untuk ceramah. Kitab-kitab Ahmadiyah kita pajang di kampus di UIN. Itulah diskusi terakhir bisa masuk UIN. 2002 tuh. Dan saya tahu sejak awal Ahmadiyah bagaimana. Terus, saya jadi ketua komisariat HMI, ketua cabang HMI. Terus, kita kan mau latihan kader ya, butuh ruangan, butuh pelatihan gitu ya. Terus tiba-tiba karena udah lama kenalan, udah Mas Isnur di sini aja di Parung. Jadi anak HMI Ciputat itu udah terbiasa berkenalan dengan HMI. Dilalahnya saya masuk LBH Jakarta. Di LBH Jakarta sepanjang usia dari 2006 sampai 2016 ngurusinnya Ahmadiyah juga. Udah selesai pengabdian di LBH Jakarta harusnya keluar jadi pengacara profit ya, pengacara komersial. Dilalahnya ketarik lagi di YLBHI. Di YLBHI ngurusin nasional Aceh sampai Papua. Ngurusin lagi Ahmadiyah, Pak. Kok saya seumur sudah 14 tahun, 2006 sampai 2002 sampai 2018 ya, berarti berapa tuh? Ya itu ngurusin Ahmadiyah terus, nggak bisa lepas. Lombok Timur, Lombok yang LBH-nya nggak ada, ya kita turun langsung ya YLBHI-nya. Mudah-mudahan saya terus bisa membantu teman-teman, bisa terus mendampingi teman-teman, dan saya bilang sama Pak Saleh jangan takut untuk bermimpi dan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa jalsah nasional di NTB kapan-kapan. Dengan gubernur yang ngasih sambutan. Iya dong, doakan nggak apa-apa Pak ya. Dan saya yakin doa jemaat Ahmadiyah akan dikabulkan. Saya yakin itu. Iya gimana nggak dikabulkan? Orang tiap malam tahajud. Candahnya rutin-rutin. Doanya rutin-rutin, gimana nggak dikabulkan? Itu sangat tajam di situ. Dan jangan takut juga bermimpi. Saya dengar ini langsung. Ini saya pengen ceritakan. Dan Pak Saleh jarang cerita ke yang lain.
Pak Saleh tahun 70-an ketika kecil, dia dapat nubuat dari sesepuh-sesepuh senior Ahmadiyah di Lombok. Kata dia, itu zaman 90-an belum ada Polres di Lombok. Belum ada Jalan Margapati di mana rumah misi di sana. Belum ada serangan-serangan kepada Ahmadiyah, tapi senior sesepuh Ahmadiyah masih nubuat. Anak-anak, cucu-cucu, nih saya kasih 3 hal nubuat kepada kalian. Yang pertama, seluruh jemaat Ahmadiyah di NTB, di Lombok, pasti akan dikumpulkan di lapangan ini. Semuanya, nggak ada yang nggak dikumpulkan. Kejadian, Pak. Setiap orang jemaat Ahmadiyah di NTB dikumpulkan di lapangan itu. Lapangan itu kantor Polres. Jadi setiap jemaat Ahmadiyah ditahan, diungsikan di kantor Polres. Dulu nggak ada kantor Polres itu, Pak. Kantor polisi itu nggak ada. Waduh, Pak, bahaya. Yang kedua, nubuatnya adalah bermimpi bahwa jemaat Ahmadiyah itu suatu saat bermimpinya dalam sebuah bangunan, dalam sebuah rumah yang dikasih pagar. Pagarnya itu tiba-tiba datang banyak kera. Datang banyak kera ingin mengganggu jemaat Ahmadiyah. Tapi tidak ada kera yang bisa masuk ke bangunan itu. Dan tidak pula orang-orang di dalam bangunan keluar dari bangunan itu. Pergi ke wilayah lain. Saya sering minta sama Pak Amir, sama Pak Kandali dulu lah. Di Lombok itu kita minta suaka aja lah keluar negeri. Kasihan Pak, nggak kuat saya lihat di Lombok itu. Tapi mereka bertahan di situ dan tidak ada yang bisa mengganggu keyakinan mereka sampai sekarang. Terus bertahan bahkan nambah di Lombok. Nubuat yang kedua. Nubuat yang ketiga adalah tahun 90 nih, belum ada namanya Margapati, belum ada rumah misi. Suatu saat kalian akan menaiki sebuah bahtera. Bahteranya itu berkumpul di sana semua. Bahteranya bernama Margapati. Dan kemarin-kemarin baru dia sadar 2016 rumah misi yang sekarang pusat dan bersebelahan dengan rumah dinas gubernur TGB. Jadi itu sebelahan rumahnya TGB. Itu rumah misi berada di Jalan Margapati. 3 nubuat terbukti di 2018 dari 90. Jadi saya bilang Pak Saleh, jangan takut berbuat mimpi lagi. Mudah-mudahan kita bisa jalsah nasional lagi seperti 2005 di Parung dan jalsah nasional di Lombok dengan gubernur yang ngasih sambutan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit sambutan dari saya. Ya, saya ini bingung karena udah kelamaan bareng Ahmadiyah, jadi kadang-kadang udah separuh Ahmadiyah. Kenapa Pak Isnur nggak baiat? Janganlah. Biar saya menjelaskan dari yang lain. Saya debat dengan banyak kelompok menjelaskan keyakinan, ya kan? Tapi dengan versi saya. Dan mereka menerima. Saya ini kan ketua DKM di kompleks saya. Di masjid di Pamulang. Jamaahnya banyak. Pak Isnur kemana? Ke Lombok. Oh, belain Ahmadiyah ya? Iya, kenapa? Hehehe. Pulang ke masjid dipertanyakan dong, ya kan, jemaah, wah ini gimana nih imam kita, ketua kita, pembela Ahmadiyah, emang kenapa? Ayo kita diskusi. Dan mau nggak mau mereka menanyakan soal keyakinan, ya kan, adalah Pak nih baca kitabnya, nih baca ininya gitu, dan mereka menerima. Saya masuk WA grup beberapa dosen UIN gitu ya, guru besar, HP2M banyak sekali, berdebat. Kemarin saya share video yang ini, wah ini belain Ahmadiyah nih, ya kan. Emang kenapa? Yang saya bela hak warga negaranya, Pak. Yang saya bela adalah hak sebagai konstitusionalnya. Keyakinan, Pak, nggak ada yang bisa menilai, Pak. Barangkali kita di surga nanti, Bapak masuk neraka, Ahmadiyah masuk surga, gimana? Siapa yang bisa menjamin, Pak? Yang namanya penilaian benar tidak benar itu, surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa menilai di dunia ini si A surga apa neraka, si A benar apa salah. Hakul mutlak itu, mutlakan yang benar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut, kita di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh konstitusi. Oke? Dimanapun kita berhak hidup, punya jaminan dan lain-lain. Nah, sekarang banyak anak-anak Ahmadiyah
jadi lawyer. Mayong ketua YLBHI orang Ahmadiyah. Di YLB Jakarta ada orang Ahmadiyah. Di mana? Di Palembang ada orang Ahmadiyah. Lawyernya LBH. Ke depan bisa jadi LBH-nya Ahmadiyah mengadakan LBH-nya YLBHI. Terima kasih dari saya. Kalau kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.